Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi berjudul manajemen konflik. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Ada Darojat dengan NIM belakang 075. Saya Muhammad Rizky Haryanto dengan NIM belakang 063. Dan saya Desya Rumgewati dengan NIM belakang 071. Selanjutnya, agar menambah keberkahan presentasi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan juga Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina dolin. Amin. Baik, mari kita mulai presentasi pada pertemuan kali ini. Baik, pertama-tama kita akan menuju ke bab 1 ya, bab pembahasan. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai manajemen konflik, penting untuk terlebih dahulu kita memahami dari kata manajemen. Nah, manajemen ini merupakan pilar yang paling fundamental dalam setiap kegiatan yang terorganisasi, baik dalam lingkup bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Nah, secara mendasar, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya. Proses ini melibatkan serangkaian fungsi yang saling terkait yang dikenal sebagai fungsi manajemen. Nah, ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ada fungsi planning, yaitu proses menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada pengorganisasian, yaitu proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Lalu yang ketiga ada pengarahan atau directing atau leading, yaitu proses memotivasi dan membimbing anggota untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya ada pengawasan atau controlling, yaitu proses memantau kemajuan dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah disepakati. Dengan kata lain, manajemen adalah sebuah ilmu tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui kerjasama dengan orang lain. Nah, manajemen ini adalah kemampuan untuk mengarahkan sumber daya yang terbatas seperti waktu, tenaga, dan dana agar dapat menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan atau yang telah ditetapkan di awal. Lanjut, kita akan membahas mengenai pengertian konflik. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh, konflik dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan definisi. Nah, definisi yang pertama, jika ditelusuri dari asal-usul katanya ya, istilah konflik ini diadopsi dari bahasa Latin, yaitu configere, yang secara harfiah punya arti saling memukul. Nah, makna dasar ini secara implisit menggambarkan bahwa dalam setiap konflik terkandung makna ini secara implisit yang menggambarkan bahwa dalam setiap konflik terkandung unsur benturan, pertentangan aktif, dan adu kekuatan. Nah, ini menunjukkan bahwa konflik bukanlah sebuah kondisi yang pasif, melainkan sebuah interaksi yang bergerak di mana ada kekuatan yang saling berhadapan. Lalu yang kedua, dalam konteks hubungan sosial, konflik didefinisikan sebagai sebuah proses yang terjadi antara dua individu atau lebih, yang bisa juga melibatkan kelompok di mana salah satu pihak secara sadar berusaha untuk mengalahkan, menyingkirkan, ataupun membuat pihak lain tidak berdaya.
Dalam perspektif ini, konflik bukan lagi sekadar sebuah perbedaan pendapat, melainkan sebuah kompetisi di mana keberhasilan satu pihak seringkali diartikan sebagai kegagalan pihak lain. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, dua departemen saling bersaing untuk mendapatkan alokasi anggaran yang terbatas, yang dapat dikatakan berada dalam sebuah konflik, karena perolehan satu pihak akan mengurangi sumber daya bagi pihak yang lainnya. Lalu pengertian yang ketiga, yaitu definisi yang paling umum, adalah memandang konflik sebagai sebuah perbedaan tujuan atau kepentingan. Konflik ini bisa timbul karena dua pihak atau lebih memiliki agenda atau sasaran yang berbeda tujuan atau berbeda arah. Nah, penting untuk digarisbawahi ini bahwa perbedaan ini tidak selalu dilandasi niat yang jelek. Sebagai contoh, tim pemasaran mungkin bertujuan memaksimalkan anggaran promosi untuk mendongkrak penjualan, sementara tim yang lain atau tim keuangan bertujuan menekankan pengeluaran untuk efisiensi. Kalau dilihat, kedua tujuan tersebut sama-sama baik bagi perusahaan. Namun karena arahnya berbeda, keduanya dapat memicu atau menimbulkan sebuah konflik. Lanjut ke pengertian yang keempat, konflik ini tidak selalu bersifat eksternal atau bisa terjadi dengan orang lain. Seringkali konflik yang paling sulit justru bersifat internal atau psikologis. Konflik ini semacam bisa muncul dari adanya kesenjangan antara harapan seseorang dengan kenyataan yang dihadapi. Dalam dunia kerja, seseorang karyawan yang berharap mendapatkan promosi setelah berhasil menyelesaikan proyek, namun kenyataannya tidak memperolehnya. Nah, ini akan mengalami sebuah konflik internal. Pertentangan antara harapan dan realitas dapat bermanifestasi menjadi perasaan yang kecewa, frustasi, demotivasi, bahkan keraguan terhadap nilai diri sendiri. Lanjut ke pengertian yang terakhir atau kelima. Dalam lingkup organisasi, seorang ahli bernama Gisborne memberikan pandangan yang menarik nih, bahwa hubungan yang saling bergantung justru merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya konflik. Sebuah organisasi dapat diibaratkan seperti sebuah rantai di mana setiap mata rantai saling terhubung dan mempengaruhi. Jika satu mata rantai hanya fokus pada kepentingannya sendiri, hal itu akan menimbulkan konflik. Misal, tim produksi memaksakan jadwal tanpa mempertimbangkan kapasitas tim logistik, maka keseluruhan rantai tersebut akan terganggu. Nah, disinilah letak yang paling tragisnya. Kerjasama yang erat justru menuntut keselarasan yang tinggi, dan kegagalan dalam menyelaraskan itu akan dengan mudah memicu konflik. Lanjut ke pengertian manajemen konflik, yaitu pembahasan inti kita. Nah, setelah memahami bahwa konflik adalah fenomena yang tidak terhindarkan dan memiliki banyak wajah, menjadi jelas bahwa ia tidak bisa dilahirkan begitu saja. Konflik memerlukan pengolahan. Nah, disinilah konsep manajemen konflik itu hadir dan memberikan perannya. Manajemen konflik lebih dari sekadar menyelesaikan konflik. Kata manajemen menyiratkan adanya sebuah proses yang berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berdasarkan sumber yang kita rujuk, manajemen konflik adalah sebuah proses atau serangkaian cara yang dirancang secara sistematis untuk menangani dan menyelesaikan pertentangan yang ada. Nah, ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan sebuah pendekatan yang proaktif. Tujuan utama dari manajemen konflik adalah untuk memastikan bahwa konflik tidak membawa dampak yang rusak bagi individu maupun organisasi tersebut. Namun tujuannya tidak berhenti sampai di situ. Manajemen konflik yang efektif berusaha melangkah lebih jauh, yaitu mengubah energi negatif dari konflik menjadi sesuatu yang positif atau konstruktif. Sumber rujukan yang kita pakai menyebutkan
sebagai upaya untuk menemukan hikmah dan manfaat dari setiap perselisihan. Nah, manfaat ini bisa berupa munculnya ide baru yang inovatif, pengambilan keputusan yang lebih baik, karena mempertimbangkan banyak sudut pandang, lalu hingga hubungan antar anggota tim yang justru menjadi lebih kuat setelah berhasil melewati badai perbedaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah sebuah pergeseran sudut pandang yang mengajak kita untuk tidak lagi melihat konflik sebagai sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang yang jika kita kelola dengan kecerdasan dan kebijaksanaan, dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan kemajuan. Sumber energi yang potensial jika dikelola dengan benar dapat memicu inovasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mempererat koherensi kelompok. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa esensi dari manajemen konflik bukanlah penghindaran ataupun penekanan, melainkan manajemen konflik ini sebuah kompetensi yang manajerial untuk melakukan intervensi secara bijaksana terhadap interaksi yang berpotensi oposisional. Dengan tujuan akhir mentransformasikan potensi destruktif dari konflik menjadi luaran atau outcome yang konstruktif dan fungsional bagi semua pihak yang terlibat. Lanjut, kita akan membahas mengenai jenis-jenis konflik. Nah, konflik itu ada beberapa ya. Pertama, kita akan membahas mengenai konflik intrapersonal terlebih dahulu. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam seseorang atau pada diri sendiri atau individu. Ini merupakan sebuah pertentangan batin atau perang internal yang dialami oleh seorang individu. Nah, sumber konflik ini berasal dari dalam diri sendiri, di mana seseorang dihadapkan pada dua atau lebih keinginan, nilai, atau tujuan yang tidak mungkin dipenuhi secara bersamaan dalam waktu yang sama. Individu tersebut merasa terombang-ambing di antara pilihan-pilihan yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan psikologis, keraguan, dan kecemasan. Nah, jika kita mencari lebih dalam lagi, konflik ini seringkali muncul dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu konflik pendekatan-pendekatan, di mana individu harus memilih di antara dua pilihan yang sangat menarik bagi dirinya. Lalu yang kedua ada konflik penghindaran-penghindaran, di mana individu harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Yang ketiga, dan yang paling sering menyebabkan stres adalah konflik pendekatan penghindaran, di mana satu pilihan memiliki konsekuensi yang positif sekaligus potensi yang negatif. Sebagai contoh, dalam konteks organisasi seperti LIKS, seseorang wakil sekretaris mungkin mengalami konflik intrapersonal ketika dihadapkan pada pilihan untuk menghadiri rapat evaluasi program kerja yang penting pada saat bersamaan dengan jadwal kuis mata kuliah yang sulit. Nah, keduanya merupakan prioritas dan memilih salah satu akan mengorbankan yang lainnya, sehingga menimbulkan dilema internal. Nah, di dunia profesional, seorang manajer mungkin mengalami konflik ini ketika harus memutuskan antara mempromosikan seorang karyawan yang loyal namun kurang kompeten, atau seorang karyawan baru yang sangat kompeten namun belum teruji loyalitasnya. Nah, itu tadi beberapa contoh-contoh ya. Kemudian lanjut ke jenis konflik yang kedua, yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal merupakan jenis konflik yang paling umum terjadi dan paling mudah diamati, yaitu pertentangan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, konflik ini timbul karena adanya perbedaan mendasar antar individu. Jurnal yang kita rujuk menyebutkan bahwa konflik semacam ini sering terjadi di antara dua orang yang memiliki perbedaan, baik dari segi status, jabatan, maupun bidang kerja. Namun sumbernya bisa jauh lebih luas, mencakup perbedaan kepribadian, gaya
gaya komunikasi, nilai-nilai yang dianut, hingga perebutan sumber daya yang terbatas, seperti perhatian atasan, pengakuan, atau fasilitas kerja. Karena melibatkan interaksi langsung antar individu, kelompok interpersonal dianggap sebagai sebuah dinamika yang sangat penting dalam perilaku organisasi. Jika kita kelola dengan baik, konflik ini dapat dengan cepat meracuni suasana kerja, rusak jalur komunikasi, dan menghambat kolaborasi tim. Sebuah kesalahpahaman kecil yang tidak segera diklarifikasi bisa berkembang menjadi ketidaksukaan personal yang pada akhirnya mengganggu kinerja profesional. Lanjut ke konflik yang berikutnya, yaitu konflik antar individu dan kelompok. Nah, jenis konflik ini timbul dari hubungan antara seseorang individu dengan kelompok lain, di mana ia menjadi anggotanya. Sumber utama konflik ini, sebagaimana diisyaratkan dalam jurnal, adalah tekanan dari kelompok agar individu tersebut patuh dan menyesuaikan diri dengan norma-norma, aturan, atau nilai-nilai yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Konflik ini muncul ketika cara pandang atau keyakinan atau perilaku individu dianggap menyimpang atau tidak sejalan dengan apa yang diharapkan mayoritas anggota kelompok. Lanjut ke konflik berikutnya, yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, pertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau tim atau departemen atau lebih yang berada di dalam satu naungan organisasi, menurut sumber yang kita rujuk, ini adalah tipe konflik yang sangat sering terjadi di dalam organisasi manapun. Skalanya lebih besar dari konflik interpersonal dan dampaknya bisa jauh lebih rusak karena dapat menciptakan kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang di dalam perusahaan. Kemudian lanjut ke konflik antar organisasi. Nah, konflik ini terjadi pada skala yang lebih luas, yaitu antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, konflik antar organisasi ini lebih sering terjadi disebut dengan istilah persaingan atau kompetisi. Berbeda dengan jenis konflik yang kita sebutkan tadi, nah konflik ini berkonotasi negatif. Konflik antar organisasi justru sering dipandang sebagai sesuatu yang sehat dan diperlukan dalam ekonomi pasar. Pengalaman sebagaimana dinyatakan dalam jurnal yang kita rujuk, menunjukkan bahwa konflik jenis ini dapat menghasilkan dampak yang sangat positif. Persaingan yang sehat memaksa kita atau setiap organisasi tersebut terus berinovasi dan menjadi lebih efisien agar bisa bertahan dan menenangkan hati pelanggan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, berikutnya di sini saya akan membahas tentang tingkatan konflik. Konflik merupakan proses dinamis yang berkembang seiring meningkatnya ketegangan antar individu maupun antar kelompok. Menurut Musafa 2021, konflik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu yang mencerminkan peningkatan intensitas emosional dan kompleksitas hubungan sosial. Ia ini membagi menjadi 5. Nah, yang pertama ini ada discomfort atau ketidaknyamanan, ada incident atau insiden, misunderstanding atau kesalahpahaman, tension atau ketegangan, dan juga krisis. Nah, yang pertama saya bakal jelasin tentang discomfort. Discomfort ini pada tahap ini, individu mulai merasakan adanya ketidaksesuaian nilai, pendapat, atau perilaku yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Meskipun belum diungkapkan secara terbuka, situasi ini sering sekali disadari karena dianggap hal kecil. Namun, sebenarnya sinyal awal muncul potensi konflik. Rasanya tidak nyaman yang terpendam dapat berkembang menjadi ketegangan apabila tidak segera dikomunikasikan dengan baik.
Yang kedua ini ada insiden atau insiden. Tahap ini ditandai dengan terjadinya peristiwa kecil yang memunculkan ketegangan atau ketidakharmonisan, seperti salah ucap, perbedaan pandangan, atau tindakan yang dianggap menyinggung. Insiden yang tampak sepele dapat memunculkan reaksi emosional dan menjadi pemicu awal terbentuknya konflik terbuka. Oleh karena itu, perlu segera mengklarifikasi kesalahpahaman sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Yang ketiga ini ada misunderstanding atau kesalahpahaman. Ketika komunikasi tidak tersampaikan dengan baik, konflik meningkat ke tahap kesalahpahaman. Dalam fase ini, interpretasi yang keliru terhadap pesan atau tindakan orang lain menjadi sumber utama munculnya prasangka dan emosi negatif. Hubungan antar individu mulai terganggu karena masing-masing pihak merasa tidak dipahami. Nah, yang keempat ini ada tension atau ketegangan. Pada tahap ini, hubungan antar individu dimulai terganggu secara nyata. Masing-masing pihak berusaha mempertahankan posisi kepentingannya sehingga interaksi menjadi kaku, penuh kewaspadaan, dan kehilangan rasa saling kepercayaan. Berikutnya, yang kelima, di sini ada krisis. Krisis merupakan puncak dari konflik di mana pertentangan telah berkembang menjadi bentuk terbuka dan sulit dikendalikan. Pada tahap ini, stabilitas sosial dan kinerja organisasi dapat terganggu secara signifikan. Lalu di sini ada tingkatan konflik menurut pandangan Wiono dalam di 2020. Yang pertama ini ada konflik laten. Konflik laten itu seperti potensi konflik sebelum tampak, tetapi ada rasa tidak puas tersembunyi. Nah, yang kedua ini ada kondisi pendahulu konflik. Ketegangan ini mulai muncul akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau kebijakan organisasi. Yang ketiga ini ada konflik yang disadari. Yang ketiga ini, fase ini terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat mulai menyadari adanya ketidaksesuaian kepentingan. Mereka memahami bahwa tujuan atau kebutuhan mereka terancam oleh tindakan pihak lain. Nah, yang keempat ini ada konflik terwujud. Konflik ini yang sebelumnya hanya kesadaran, kini berubah menjadi tindakan nyata. Gejalanya dapat berubah perdebatan, penolakan kebijakan, perlawanan, atau bahkan sabotase pekerjaan. Yang kelima ini ada penyelesaian atau penekanan konflik. Tahap ini ditandai dengan upaya para pihak untuk mencari jalan keluar dari konflik. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, kompromi, atau mediasi oleh pihak ketiga. Dalam organisasi, pemimpin sering berperan sebagai mediator untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, jika penyelesaian dilakukan hanya dengan menekankan pihak tertentu tanpa menyentuh akar masalah, maka konflik hanya akan reda sementara dan berpotensi untuk muncul kembali. Yang keenam, ini adalah akibat penyelesaian konflik. Fase ini menggambarkan dampak yang sering muncul setelah konflik diselesaikan. Apabila penyelesaian dilakukan dengan baik dan adil, maka hubungan antar individu akan membaik. Kepercayaan tumbuh kembali dan komunikasi menjadi lebih efektif. Sebaliknya, jika salah satu pihak merasa dirugikan, maka dapat timbul ketegangan baru atau rasa dendam yang berpotensi menimbulkan konflik lanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sebaiknya tidak hanya menghentikan pertentangan, tetapi juga memperkuat hubungan secara berkelanjutan. Lalu di sini ada konflik menurut Handoko. Yang pertama ini ada konflik individu. Konflik ini terjadi dalam diri seseorang dan muncul ketika individu mengalami pertentangan antar nilai, peran, atau tujuan pribadi. Yang kedua ini ada konflik antar individu. Terjadi antara dua orang yang memiliki perbedaan pandangan, gaya kerja, atau tujuan yang bertentangan. Yang ketiga ini ada konflik individu dengan kelompok. Konflik ini muncul ketika nilai atau pendapat seseorang tidak sejalan dengan norma atau kepuasan kelompok. Dan yang keempat ini ada konflik antar kelompok. Umumnya terjadi dalam organisasi besar, misalnya antar divisi, pemasaran, dan produksi yang memiliki prioritas berbeda. Dan yang terakhir ini ada konflik antar organisasi. Konflik ini melibatkan persaingan antar lembaga, perusahaan, atau instansi dalam memperoleh sumber daya pangsa pasar, atau pengaruh tertentu.
Sintesis dan analisis. Konflik itu berkembang dalam dua dimensi utama, intensitas emosional, dan yang kedua ada cakupan sosial. Terus ada identifikasi tingkat konflik sangat penting untuk menentukan strategi penyelesaian tingkat rendah dan tingkat tinggi. Lalu berikutnya ada penyelesaian konflik, proses sistematis untuk mengakhiri perbedaan untuk mencapai kesepahaman efektivitas bergantung pada pemahaman akar masalah, tingkat eksalasi, dan kemampuan komunikasi pihak-pihak terlibat. Nah, di sini ada metode utama dalam penyelesaian konflik, yaitu dominasi, negosiasi, mediasi, dan konsilasi. Di mana dominasi sendiri itu keputusan sepihak oleh pihak berotoritas, lalu negosiasi itu tawar-menawar untuk kesepakatan bersama, dan mediasi itu pihak ketiga netral membantu mencari solusi, dan yang terakhir itu pemecah masalah integratif fokus pada akar masalah, solusi win-win, dan hubungan jangka panjang. Lalu berikutnya di sini ada penyelesaian konflik dalam perspektif Islam dalam penyelesaian konflik. Menurut Musafa 2021, yang pertama itu ada al-sulhu, di mana berarti memperbaiki hubungan antara dua pihak yang berselisih melalui kesepakatan damai. Prinsipnya meningkatkan musyawarah dan keadilan tanpa melanggar syariat sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat 9. Nah, yang kedua ini ada at-tahkim, adalah penyerahan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral dan disepakati bersama. Dan yang ketiga ini ada al-qadha atau peradilan, dilakukan melalui lembaga peradilan resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Lalu di sini ada penyelesaian konflik, nilai budaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama itu ada mengutamakan musyawarah, gotong royong, dan harmoni sosial. Yang kedua ini lebih memilih negosiasi dan pendekatan kekeluargaan daripada konfrontasi terbuka. Dan yang ketiga ini ada selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga perdamaian dan keadilan. Kesimpulannya, penyelesaian konflik harus memperhatikan cara dan nilai yang digunakan. Pendekatan kolaboratif dan komunikasi seperti negosiasi dan solusi integratif paling efektif. Dan yang terakhir ini, Islam dan budaya Indonesia menempatkan perdamaian dan kemaslahatan bersama sebagai fondasi utama dalam mengelola konflik. Berikutnya akan disampaikan oleh Ada. Ya, selanjutnya adalah penerapan manajemen konflik. Organisasi yang efektif tidak hanya mengandalkan struktur, sistem, atau kebijakan formal, tetapi juga menjaga hubungan antar individu agar tetap konstruktif meskipun terjadi perbedaan. Dalam praktiknya, penerapan manajemen konflik melibatkan beberapa langkah konkret yang harus dilakukan secara konsisten agar konflik tidak meluas atau merusak iklim kerja. Kemudian ada tahapan praktis dalam penerapan manajemen konflik. Jadi ini adalah tahapan-tahapan penting yang biasanya digunakan organisasi dalam menerapkan manajemen konflik. Yang pertama itu ada deteksi awal atau identifikasi konflik. Organisasi perlu membangun sistem pengamatan agar konflik kecil bisa terdeteksi sejak awal. Nah, indikator seperti penurunan komunikasi, sikap tertutup, absensi meningkat, atau kejadian gosip internal bisa menjadi sinyal konflik akan muncul. Menurut artikel dari Mekari, langkah pertama adalah mengenali gejala awal konflik agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian kedua ada analisis dan diagnosis konflik. Nah, setelah konflik teridentifikasi, organisasi harus melakukan analisis mendalam. Siapa pihak yang terlibat, apa akar permasalahannya, intensitas, dan hubungan antar faktor penyebab. Nah, diagnosis yang tepat sangat penting agar strategi yang diambil tidak salah sasaran. Nah, Mekari menyebut pentingnya langkah analisis atau diagnosis konflik sebelum memilih solusi. Kemudian ketiga ada komunikasi dan diskusi terbuka. Jadi proses dialog antara pihak-pihak yang berkonflik adalah inti dari manajemen konflik. Organisasi harus menciptakan forum yang aman bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, ataupun juga masukan. Nah, dalam diskusi ini, mediator internal, HR pimpinan internal seringkali diperlukan untuk menjaga agar diskusi tetap fokus pada permasalahan, bukan menjadi serangan pribadi.
Nah, strategi ini sejalan dengan pendekatan konstruktif, yakni komunikasi terbuka, mendengarkan aktif, dan fokus pada isu, bukan menyerang secara pribadi. Kemudian yang keempat, ada negosiasi, mediasi, atau arbitrasi. Nah, bila diskusi langsung belum menghasilkan solusi, organisasi dapat melibatkan mediator atau pihak ketiga netral, internal ataupun eksternal. Nah, metode alternatif dispute resolution atau ADR seperti mediasi atau arbitrasi membantu mencari jalan tengah tanpa harus melalui proses litigasi atau konflik terbuka. Nah, dalam mediasi, mediator membantu memfasilitasi komunikasi dan menyusun opsi solusi bersama. Arbitrasi bisa digunakan jika pihak-pihak setuju menyerahkan keputusan ke pihak netral untuk diputuskan. Kemudian yang kelima, ada penyusunan kesepakatan dan implementasi solusi. Nah, setelah solusi disepakati, langkah berikutnya adalah mendokumentasikannya dengan jelas, yaitu dengan notulen, kontrak internal atau SOP, dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan. Nah, dokumentasi ini penting agar tidak ada pihak yang keliru menafsirkan hasil kesepakatan. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan pembelajaran pasca konflik. Nah, tahap ini tidak boleh dilewatkan. Organisasi harus mengevaluasi apakah solusi efektif, apa kelemahan dari proses penyelesaian, serta langkah preventif apa yang perlu diperkuat agar konflik serupa tidak muncul kembali di masa mendatang. Nah, menurut teori manajemen konflik, evaluasi dan refleksi menjadi bagian penting dari siklus manajemen konflik agar organisasi makin adaptif. Selanjutnya, kemudian ada strategi dan pendekatan yang digunakan. Nah, dalam penerapan manajemen konflik, organisasi sering mengkombinasikan strategi berdasarkan konteks konflik dan karakter pihak yang terlibat. Nah, beberapa strategi yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kolaborasi atau collaborating. Nah, pendekatan ini tuh mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi yang saling menguntungkan ataupun win-win. Nah, dibutuhkan komitmen tinggi dari pihak-pihak yang berkonflik karena diskusi bisa lebih panjang, tapi hasilnya bisa lebih berkelanjutan. Kemudian ada kompromi, pihak-pihak menurunkan sebagian tuntutan agar bisa mencapai kesepakatan cepat. Nah, strategi ini berguna saat waktu menjadi faktor kritis atau ketika konflik tidak terlalu mendasar. Kemudian ada akomodasi, salah satu pihak menyesuaikan kehendak pihak lain agar konflik cepat reda. Biasanya ini digunakan jika menjaga hubungan lebih prioritas dibanding dengan keuntungan langsung. Kemudian ada kompetisi, pihak kuat memaksakan solusi. Strategi ini beresiko memicu resistensi, terutama jika pihak yang kalah merasa dirugikan. Kemudian yang terakhir ada penghindaran atau avoidance. Menunda atau mengabaikan konflik, berharap bahwa konflik itu hilang dengan sendirinya. Nah, seringkali ini tidak efektif bila konflik sudah mulai meruncing. Next. Kemudian selanjutnya ada faktor pendukung dan hambatan penerapan. Di faktor pendukung, komitmen pemimpin untuk mendengar dan merespon konflik. Kemudian ada ketersediaan mediator atau fasilitator yang kompeten. Kemudian ada sistem komunikasi yang terbuka dan saluran pengaduan yang jelas. Kemudian ada pemahaman bersama tentang manfaat konflik konstruktif. Kemudian ada juga kepemimpinan yang adil, transparan, dan responsif. Kemudian ada hambatan yang umum terjadi, yaitu kurangnya kepercayaan antar pihak yang berkonflik, keterlambatan mendeteksi konflik sehingga masalah membesar, kemudian ada pihak yang merasa dirugikan, memilih strategi agresif atau penolakan. Kemudian ada budaya organisasi yang tidak terbiasa menyampaikan keluhan ataupun kritik. Kemudian ada ketidakmampuan mediator internal atau kurangnya sumber daya. Kemudian yang terakhir ada kebijakan perusahaan yang mendadak tanpa konsultasi membuat konflik timbul. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus.
yaitu studi kasus konflik karyawan dan manajemen di PT AFI atau AIS. Nah, jadi studi kasusnya itu PT AFI menghadapi konflik antara pihak manajemen dan serikat pekerja akibat kurangnya keterlibatan karyawan dalam kebijakan internal serta penerapan kebijakan yang dianggap merugikan. Nah, konflik ini tidak hanya terkait aspek teknis seperti jam lembur atau sistem kerja, tetapi juga menyangkut persepsi, kepercayaan, dan legitimasi keputusan manajemen. Nah, penelitian menunjukkan bahwa jenis konflik yang terjadi termasuk konflik hubungan atau relational konflik yang berakar pada komunikasi yang kurang efektif, persepsi negatif, dan juga ketidakpastian terhadap kebijakan perusahaan. Nah, selain itu, manajemen dinilai lamban merespon keluhan para karyawan, bahkan sempat tidak menghadiri undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja sebanyak 2 kali sebelum akhirnya bersedia bernegosiasi. Nah, isu lain yang memburuk situasi adalah ketidakadilan gender, di mana perusahaan dianggap kurang memperhatikan hak-hak pekerja perempuan seperti cuti menstruasi, cuti melahirkan, dan fleksibilitas bagi pekerja hamil. Nah, hal ini menimbulkan ketidakpuasan serta penurunan motivasi di kalangan karyawan perempuan. Next. Kemudian ada penerapan manajemen konflik pada kasus. Pada studi kasus tersebut, nah berdasarkan kajian literatur dan laporan kasus, berikut tahapan dan strategi manajemen konflik yang diterapkan dalam studi kasus tadi. Yang pertama ada pendekatan awal penghindaran. Jadi manajemen awalnya tidak segera menanggapi keluhan dari serikat pekerja. Kemudian diharapkan konflik mereda dengan sendirinya. Akibatnya konflik makin menumpuk dan pekerja merasa diabaikan. Kemudian kedua ada konfrontasi terbuka. Konflik memuncak hingga muncul aksi protes dan mogok kerja. Manajemen mulai merespon secara langsung, namun melalui kebijakan penegasan atau sanksi. Nah, pendekatan ini justru meningkatkan ketegangan. Kemudian solusi yang ketiga yaitu mediasi oleh pihak ketiga. Nah, kedua pihak sepakat melakukan mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator. Nah, proses mediasi membahas isu jam lembur, sistem kerja, dan hak pekerja perempuan. Tujuannya untuk menemukan titik temu secara objektif dan formal. Next. Selanjutnya ada negosiasi dan kompromi. Jadi hasil mediasi menghasilkan kesepakatan kompromi. Manajemen berkomitmen meninjau ulang kebijakan jam kerja dan juga lembur. Nah, dibentuk komunikasi rutin antara manajemen dan perwakilan pekerja. Kemudian yang terakhir yaitu implementasi dan monitoring. Nah, perusahaan menjalankan hasil mediasi melalui rapat evaluasi rutin, komunikasi internal yang lebih terbuka, dan juga pembaruan kebijakan kesejahteraan karyawan. Nah, ditekankan pentingnya konsistensi agar kepercayaan pekerja tetap terjaga. Kemudian ini ada hasil, tantangan, dan dampaknya. Jadi ada hasil positifnya, yaitu suasana kerja menjadi lebih stabil. Ketegangan juga berkurang setelah mediasi. Kemudian pihak manajemen dan karyawan mulai memiliki saluran komunikasi rutin, sehingga kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang terakhir itu kesadaran manajemen terhadap pentingnya partisipasi karyawan dalam keputusan perusahaan meningkat. Kemudian ada tantangan dan keterbatasannya, yaitu yang pertama, solusi yang dicapai cenderung kompromi jangka pendek, tidak menyentuh akar struktural konflik. Misalnya sistem pengambilan keputusan, budaya komunikasinya. Kemudian kedua ada kepercayaan yang rusak sebelumnya sulit dipulihkan sepenuhnya, terutama jika manajemen kembali mengambil kebijakan tanpa konsultasi. Kemudian keterlambatan tahap awal itu menghindari saat konflik mulai timbul, membuat konflik makin kompleks.
Kemudian yang terakhir itu ketidakadilan gender sebagai salah satu pemicu konflik, menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan masih belum inklusif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Next. Nah, ini ada dampak negatifnya bila konflik tak ditangani dengan baik. Yang pertama ada penurunan motivasi dan kinerja pekerja. Kemudian ada potensi mogok atau pengunduran diri massal. Kemudian juga citra perusahaan terganggu di mata publik ataupun media. Kemudian kenaikan biaya karena konflik, misalnya proses penyelesaian hukum, pengganti pekerja, waktu yang hilang, seperti itu. Ya, kemudian terakhir, kesimpulannya, jadi manajemen konflik penting untuk menjaga efektivitas organisasi dan hubungan antar individu. Nah, konflik tidak selalu negatif jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber informasi dan peningkatan kinerja. Setiap jenis konflik memerlukan pendekatan yang berbeda, namun langkah seperti deteksi dini, komunikasi terbuka, negosiasi, dan evaluasi menjadi kunci utama. Pendekatan kolaboratif seperti mediasi terbukti efektif, sejalan dengan nilai musyawarah dan keadilan dalam budaya, serta prinsip Islam. Nah, studi kasus PT AIS menunjukkan bahwa konflik dapat diubah menjadi peluang perbaikan melalui komunikasi dan kebijakan yang tepat. Kemudian ini ada sarannya, yaitu bangun sistem komunikasi terbuka dan transparan agar setiap individu dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Kemudian lakukan deteksi dan evaluasi dini terhadap potensi konflik melalui survei internal ataupun juga pertemuan rutin. Nah, kemudian juga libatkan pihak-pihak yang terdampak langsung dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki dan keadilan. Dan kemudian juga adakan pelatihan manajemen konflik dan komunikasi interpersonal bagi pimpinan serta juga karyawan. Dan yang terakhir yaitu integrasikan nilai etika, spiritualitas, dan budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong dalam penyelesaian konflik agar hasilnya berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.